Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat bertemu kembali di channel saya Mahkota Hati, dan selamat datang bagi Anda yang baru saja membuka video pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada Anda karena Anda yang sudah mensubscribe dan share dari video-video saya, dan juga terima kasih kepada Anda yang nantinya juga membantu channel ini dengan mensubscribe dan share pula. Baik, kali ini dalam pertemuan kita di video ini kita akan membahas tentang magnet rezeki melalui infak dan sedekah. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita untuk menjemput rezeki sekaligus membuat kerangka magnet rezeki melalui membelanjakan sebahagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, infak. Melalui harta kita di jalan Allah. Kemana kita berinfak? Berinfak itu mengeluarkan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah, misal kepada fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana jalan, jembatan, air bersih, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdasarkan Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 92. Kemudian kita bisa saja menemui misalnya apakah di suatu dusun atau desa yang memang saudara kita kesulitan mengambil air bersih, mendapatkan air bersih misal, ya, dengan harta kita, ya, kita keluarkan sebahagiannya, kita membuat misalnya sumur bor dengan mendapatkan air bersih, sehingga saudara-saudara kita di dusun atau di desa yang kesulitan air bersih itu betapa bahagianya mereka. Begitu juga misalnya tentang, ya, jalan, kemudian ada jembatan yang memang untuk akses, baik dia mau mencari ilmu, mau mencari nafkah misalnya, dengan bagusnya jembatan, aksesnya lancar, betapa senangnya mereka. Ini infak kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, tentang bersedekah. Dengan bersedekah, walaupun seolah-olah, ya, harta kita berkurang, tapi pada hakikatnya harta kita bertambah banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disumpamakan, ya, Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 misalnya, ya. Seandainya kita bersedekah hari ini 1.000 rupiah, berkurang uang kita 1.000 rupiah, tapi pada dasarnya hakikatnya Allah akan bayar 700.000 rupiah. Kalau hari ini kita bersedekah 10.000 rupiah, uang kita sudah berkurang 10.000 rupiah, tapi pada hakikatnya Allah akan ganti 7 juta. Betapa besar. Nah, begitulah, untuk mengembangkan yang sudah ada semakin banyak, yang sudah banyak akan semakin melimpah. Itu dari sudut penjelasan Allah dalam Al-Quran. Lalu kita bertanya, kepada siapa kita bersedekah? Bersedekah itu baik juga, ada yang baik dan ada yang paling baik. Yang pertama, baik juga kita bersedekah dengan harta kita kepada, ini maaf ya, saudara-saudaraku yang saya muliakan ini, minta maaf sekali. Baik juga sebagian harta kita sedekahkan kepada pezina. Dengan sedekah kita itu dijadikan modal usaha, dia berhenti dari berzina. Baik juga kepada pencuri. Dengan sedekah kita dijadikan modal usaha, dia berhenti dari mencuri. Baik juga kepada orang kaya raya tapi kikir.
Ya, semoga tersentuh hatinya dengan sedekah kita, menjadilah dia orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu adalah dekat dia kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga. Sedangkan orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dia masuk ke dalam neraka. Nah, begitu. Jadi, oleh karenanya kita bersedekah itu ada yang baik juga, itu. Ada yang baik, ya. Bersedekah kita yang baik kepada siapa? Fakir, miskin. Terlebih-lebih dia menanggung anak yatim, atau dia masih menanggung keluarganya tentang pendidikan misalnya, lalu kita bersedekah kepadanya. Subhanallah, betapa bahagianya orang fakir miskin yang kita beri sedekah kepadanya, sementara beban hidupnya sangat berat. Nah, gitu. Kemudian manakah yang kita utamakan? Yang jauh dari rumah kita atau yang dekat? Memang ya lebih baik, kata Rasulullah, kita dahulukan bersedekah ini kalau memang dia fakir, miskin, ternyata dia tetangga dekat. Siapa itu tetangga dekat? Kata Nabi, siapa pintu rumahnya yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Nah, itu yang paling utama. Ada baru seterusnya. Nah, itulah yang baik. Kemudian yang paling terbaik atau yang paling baik adalah kepada saudara kita, kakak kita, adik kita, atau sejawat, ya, kerabat. Ya. Kalau memang mereka itu keadaannya ya di bawah kita misalnya, mereka beban berat menanggung kehidupan. Ya, saya katakan tadi, karena mungkin mereka masih mengasuh anak yatim, atau bahkan memang mereka masih dibebani dengan pendidikan, kesehatan, ya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita bersedekah kepada saudara kita atau kerabat, malah dapat dua bahagian kebaikan. Yang pertama, menambah erat silaturahim. Yang kedua, berpahala karena kita bersedekah. Nah, itu yang terbaik. Nah, jadi dengan apa kita bersedekah? Yang pertama dengan harta yang Allah berikan. Sebahagian harta yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya Allah memberikan amanah. Ya, kita berterima kasih, bersyukur pada Allah karena Allah berikan harta, lalu kita diamanahi oleh Allah untuk menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sebahagiannya untuk nafkah kita dan keluarga, sebahagiannya kita sedekahkan. Nah, maka sedekah yang kita berikan itu akan mengundang, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu benih menjadi 700 benih dan seterusnya. Itulah sedekah bisa mengundang magnet rezeki dan menambah kebanyakan rezeki kepada orang yang bersedekah. Tapi bagaimana kalau dia misalnya nggak punya harta? Ya, dengan ilmu, ya, agar saudara-saudaranya mendapat motivasi, ya, agar lebih semangat dia berkarya, lebih semangat dia bekerja, lebih semangat dia menuntut ilmu dan seterusnya. Dengan ilmu kita sampaikan. Ya, bagaimana kalau misalnya kita pengetahuan atau ilmu tidak ada di tentang itu? Ya, dengan tenaga. Kita bantu orang-orang yang lemah dengan tenaga yang ada sama kita. Bukankah tenaga itu juga rezeki dari Allah? Kita bagi sebahagian tenaga kita. Ada memang sebahagian, termasuk juga misalnya contoh macam saya, tenaga ya tentu berkurang karena faktor usia misalnya. Ya, kalau tenaga pun nggak ada, lalu ya dengan doa. Ya, dengan doa. Kita bersedekah dengan doa. Caranya kapanpun, dimanapun, waktu kita melihat, bertemu, atau bahkan kita ingat ada saudara kita yang keberadaannya ya sangat menderita misalnya. Ya Allah, aku menolong, ingin membantu, bersedekah kepada saudaraku sedangkan aku tidak memiliki apa-apa. Lalu berdoa kita kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang memiliki rezeki, maka berilah ya Allah dia keluasan rezeki.
Berikanlah dia ya Allah rezeki yang banyak, berikanlah dia ya Allah kesehatan, keselamatan, dan seterusnya. Itu merupakan sedekah. Setidak-tidaknya ketika kita bertemu dengan saudara, kita senyum yang ikhlas karena Allah, bukan senyum ya nafsu, ya maaf ya, tapi senyum yang ikhlas karena kita adalah bersaudara. Setidak-tidaknya seperti itu. Terima kasih, demikian saja pertemuan kita. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Ya, saya sebagai hamba Allah tentu tidak luput dari kekhilafan dan salah. Saya mohon maaf sekali kepada Anda semua. Ya, jangan lupa like, komen, dan share. Ya, tetap harapan kita semoga saudara-saudara kita di sana yang menerima kiriman dari Anda juga menerima manfaat yang baik dari video kali ini. Dan tentunya bagi Anda yang ingin ya bertanya atau pesan dan lain sebagainya, tolong tinggalkan ya pesan Anda di kolom komen. Demikian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.